Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali, saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini hari Rabu, tentu kita akan kembali berbincang dengan topik yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda di pagi ini. Nah, saudara, pernahkah Anda mendengar suatu penyakit bernama glaukoma? Ini adalah suatu penyakit yang berkaitan dengan mata, dan ini menjadi tema kita pada pagi ini, yang juga terkait dengan peringatan Hari Glaukoma Internasional. Dan spesial di pagi ini, saya sudah ditemani oleh dua orang dokter hebat yang akan berbagi informasi dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Ganteng dan cantik loh pada pagi ini tamu saya. Saya perkenalkan kepada Anda yang pertama di ujung sana ada Bapak Dr. Noro Waspodo, SPM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Iya, apa kabar, Pak? Baik. Oke. Dan di tengah ada Dr. Andi Tendrisana Devi, SPMK MSI Mars. Selamat pagi, Bu Dok. Selamat pagi dan selamat pagi kepada para pemirsa Kompas TV. Oke, apa kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dua-duanya harus sehat. Soalnya kalau mereka juga sakit, siapa dong yang periksa kita ya? Oke, nah jadi seperti yang kita sebutkan tadi kepada pemirsa di rumah bahwa kita akan membahas tentang glaukoma. Nah, tapi mungkin masih ada beberapa pemirsa di rumah yang masih awam dengan penyakit glaukoma ini nih, Pak Dokter, Bu Dokter. Boleh dijelaskan dulu sebagai pengantar pemirsa di rumah, apa sebenarnya penyakit glaukoma ini? Jadi kalau penyakit glaukoma merupakan salah satu penyakit di bidang mata, Ya. di mana terjadi peningkatan tekanan bola mata. Nah, kalau istilah awamnya kadang-kadang disebut sebagai pencuri penglihatan. Jadi penglihatan kita bisa tiba-tiba buram dan tidak melihat apa-apa, dan itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian penyakit glaukoma itu untuk mencegahnya harus kita deteksi secara dini. Karena penyakit glaukoma, jika kita telat untuk mengobatinya, penglihatannya itu tidak bisa pulih kembali. Beda dengan penyakit-penyakit lain yang jika kita obati atau kita lakukan operasi, nah itu bisa balik hampir seperti semula. Tapi kalau glaukoma agak sulit jika penanganannya telat, sehingga pencegahan dini atau penemuan dini untuk penyakit glaukoma ini sangat diperlukan. Oke, waduh, ini berarti penyakit yang sangat serius, Dok ya, kalau seseorang misalnya didiagnosis menderita glaukoma. Oke, saya ke Pak Noro. Dokter Noro, ini jadi penyakit glaukoma ini apa sih sebenarnya? Dia disebabkan oleh virus atau apa begitu? Ya, tadi sudah dijelaskan sama Dokter Tendri, teman saya sejawat, bahwa glaukoma itu penyebab utama itu adalah salah satunya adalah tekanan bola mata yang meninggi ya, meninggi baik secara pelan-pelan maupun yang tiba-tiba ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba biasanya cepat terdeteksi ya. Kalau ini terjadi suatu penyakit glaukoma, ketika kalau pelan-pelan ini agak susah dideteksi karena penglihatan penderita itu masih bagus bagian sentralnya. Nah, penyebabnya itu sebenarnya itu saja tekanan bola mata yang meninggi. Nah, kalau kita telusuri lagi kembali, biasanya ada faktor-faktor lain. Ya. Contohnya itu adalah faktor genetik. Ya. Faktor genetik ini memang kita harus telusuri riwayat keluarga, apakah ada menderita penyakit yang sama menderita ini, sehingga kita dalam tadi katakan tertentu pencegahan dini dapat dilakukan jika kita telusuri ada riwayat keluarga yang ikut menderita glaukoma. Oke, jadi sebenarnya penyebabnya adalah sama yang dijelaskan oleh Dr. Tendri dan juga Dr. Noro, bahwa ada tekanan yang begitu kuat di balik mata. Tapi faktor yang mempengaruhi tekanan itu datang begitu, Dok. Apakah ada faktor penyebabnya, misalnya atau hanya spontan begitu tekanan itu terjadi? Jadi kalau kita katakan genetik itu biasanya spontan saja ya, jadi menurun dia secara genetiknya. Tapi bisa faktor-faktor predisposisi yang bisa menyebabkan peninggian tekanan bola mata itu. Salah satunya contohnya misalnya faktor-faktor kebiasaannya, misalnya minum-minuman yang alkohol, rokok dan sebagainya ya, yang bisa menyebabkan
peninggian tekanan bola mata. Salah satu faktor predisposisi yang bisa menyebabkan itu. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kita telusuri. Banyak faktor predisposisi tadi istilahnya ya. Oke, saya kembali ke Dr. Tendri. Dokter, ciri-ciri orang yang menderita glaukoma. Nah, ciri-cirinya jika tadi dikatakan oleh Dr. Noro, ada dua macam ya. Pertama, bisa istilahnya kalau di dunia kedokteran itu kronis, pelan-pelan. Kemudian yang paling khas dari glaukoma itu sifatnya tiba-tiba. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalau kejadiannya tiba-tiba, kadang-kadang penderita mengeluh bahwa matanya nyeri berlangsung secara tiba-tiba, mual, bahkan beberapa pasien kadang-kadang sampai muntah. Jadi mual, muntah, kemudian kalau kita lihat matanya merah, ya. Jadi bukan mirip sakit mata merah yang biasa kita temukan karena bakteri, tapi ini disertai dengan keadaan nyeri dan penglihatan tiba-tiba menurun. Bahkan kadang pasien sudah duduk, saya tidak melihat apa-apa ini. Nah, itu yang paling khas dari glaukoma. Kalau glaukoma itu serangannya tiba-tiba. Kemudian kalau serangannya pelan-pelan, tadi Dr. Noro sudah katakan ini yang agak sulit kita deteksi karena pelan-pelan. Pasien sendiri kadang-kadang tidak menyadari bahwa penglihatannya itu menurun. Jadi dia akan melihat yang bagian pinggir itu akan hilang, kemudian hilang secara perlahan-lahan sehingga pasien hanya melihat penglihatannya seperti cerobong. Jadi penglihatannya semakin lama semakin menyempit. Nah, itu yang berlangsung secara kronis. Oke, jadi itu tadi nih beberapa ciri-ciri umum jika seorang terkena glaukoma. Salah satunya adalah yang paling patut Anda waspadai itu tadi penglihatan menurun secara tiba-tiba. Pandangannya terbatas begitu ya, Bu Dok. Jadi penglihatannya ada beberapa area kalau kita melihat kan idealnya kita melihat seluruh bidang ya. Nah, ini ada beberapa bidang yang menghilang. Biasanya dimulai dengan bidang-bidang yang bagian pinggir, sehingga penglihatan yang tersisa setelah lebih lanjut, glaukoma lanjut itu hanya tinggal istilahnya kami itu tunnel vision. Jadi melihat seperti teropong. Oke, berarti mungkin bisa dibayangkan pandangannya hanya bisa lurus ke depan begitu. Lurus ke depan. Tidak seperti lensa yang sangat lebar begitu ya. Oke, nah itu dia pentingnya kita mengetahui apa sebenarnya glaukoma ini dan ciri-ciri dari orang yang terkena penyakit glaukoma ini. Nah, kita kan sudah tahu nih ciri-ciri dari penyakit glaukoma. Biasanya apa sih sebenarnya yang paling rentan terkena dengan penyakit glaukoma ini? Penyakit glaukoma yang harus kita waspadai ya. Pertama, jika berumur lebih 40 tahun. Jadi kansnya semakin tua, maka kemungkinan untuk menderita penyakit glaukoma juga semakin tinggi. Nah, ini yang harus kita lakukan screening biasanya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengalami gangguan refraksi atau biasanya orang-orang yang kacamata plus itu salah satu tadi Dr. Noro katakan juga predisposisi dari glaukoma. Kemudian yang ketiga bisa karena diabetes yang lanjut yang tidak diobati, yang sudah ke mata kemudian tidak dilakukan pengobatan, bisa akhir-akhirnya bisa jadi glaukoma juga. Kemudian bisa juga karena riwayat trauma, misalnya terkena bola. Nah, itu bisa juga salah satu predisposisi jadi glaukoma. Oke, jadi bahkan hal yang kita tidak sengaja pun ini dapat menyebabkan glaukoma. Misalnya mungkin Anda yang hobi main futsal terkena, misalnya maksudnya kena bola, maksudnya itu Dok ya? Ya, nanti Dokter. Oke, ini soalnya hal-hal yang takut. Kita bahas secara ilmiah, jadi tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Nah, bagaimana dengan mereka yang ini Dok, masih usia muda, apakah resikonya juga bisa sebesar orang yang rentan tadi, usia di atas 40 tahun? Ya. Jadi bisa saja ya, bahkan pada bayi-bayi baru lahir pun ya, ada yang menderita glaukoma. Ya. Jadi terutama yang riwayat genetik itu ada ya, kadang-kadang pada bayi baru lahir itu riwayat glaukoma itu ada ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa umur 40 tahun ke bawah itu aman ya, tidak juga ya. Kadang-kadang di bawah 40 tahun itu banyak juga. Salah satu dikatakan Dr. Tendri riwayat benturan atau trauma ya, bola.
anak-anak misalnya main bola tidak sengaja, dia tidak sadar bahwa mata salah satu mata itu tidak berfungsi, karena mata kan ada dua, tidak berfungsi. Nanti setelah pemeriksaan kesehatan misalnya atau tes kesehatan baru disadari bahwa matanya tidak berfungsi dan ternyata penderita glaukoma, tinggi tekanan bola matanya, ya. Salah satu. Jadi banyak sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan umur di bawah 40 tahun bisa juga terjadi, tapi sangat jarang, ya. Baik, jadi kesimpulannya sebenarnya semua orang bisa saja berpotensi terkena glaukoma. Dan nanti di segmen kedua kita akan membahas bagaimana cara untuk mengobati glaukoma atau bahkan mencegah penyakit glaukoma ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan penyakit glaukoma bersama dua orang dokter yang hadir pada hari ini di Sapa Sulsel. Di ujung sana ada Dr. Noro Waspodo SPM dan di tengah ada Ibu Dr. Andi Tendrisana Devi SPM KMSI Mars. Nah, kita akan lihat dulu saudara, ini ada video grafis terkait dengan penyakit glaukoma. Nah, boleh sambil dijelaskan nih, Dr. Noro atau Ibu Dr. Tendri, ini apa sih yang kita saksikan sekarang ini? Jadi yang kita lihat ini adalah aliran cairan bola mata. Nah, jadi mata secara normal memproduksi cairan yang dialirkan ke bagian-bagian mata. Jadi ini adalah yang kita lihat itu, kalau kita lihat panah, ini cairan yang keluar, ya, jadi diproduksi di sini kemudian dialirkan ke bagian-bagian di permukaan mata. Nah, idealnya seseorang yang normal tidak akan ada sumbatan di cairan di alirannya itu. Tetapi pada orang yang glaukoma terdapat sumbatan. Jadi kalau andaikan pipa ada airnya, tapi pipanya itu yang tersumbat, sehingga cairan bola mata hanya berputar-putar di dalam mata yang harusnya dikeluarkan dan akan menyebabkan kerusakan bola mata. Makanya orang pasien-pasien glaukoma itu nyeri karena banyak cairan di dalam bola mata. Oke. Dan itu yang membuat tekanan begitu, akhirnya membuat rasa sakit. Boleh dilanjutkan nih? Ya, jadi memang dia tersumbat itu sehingga dia kembali ke dalam bola mata sehingga menyebabkan tekanan bola mata itu meninggi. Ya. Nah, maka tadi saya katakan bahwa tekanan bola mata itu bisa meninggi oleh karena sumbatannya ini, ya, salah satunya. Banyak faktor sumbatan tadi, ya, yang disebutkan tadi, benturan apa dan sebagainya, dan juga bisa terjadi katarak dan sebagainya, bisa peninggian tekanan bola mata, ya. Kalau tekanan bola mata meninggi, akibatnya akan menyebabkan, nah, tanda merah ini, nanti panah merah, dia akan menekan saraf-saraf mata, retina, dan saraf optik yang kuning itu, sehingga terjadi suatu kerusakan pada saraf optik dan menyebabkan kebutaan. Di situ letaknya dari kerusakan bola mata di situ, ya. Oke. Nah, menarik sekali tadi infografis mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan glaukoma dan proses bagaimana glaukoma itu terjadi. Karena itu sekali lagi tadi ada air atau cairan di mata yang harusnya mengalir ke bagian-bagian tertentu, namun akhirnya tersumbat, dan itulah yang menyebabkan terjadinya tekanan dan membuat rasa sakit. Gitu. Nah, lalu orang yang sudah terlanjur terkena glaukoma, dokter, bagaimana cara untuk mengobatinya? Jadi jika sudah terlanjur kena glaukoma, nah, penyakit glaukoma kan ada yang pelan-pelan tadi yang Dokter Noro katakan. Jika misalnya, atau kami istilahnya kronis begitu. Nah, jika misalnya sudah terlanjur kena glaukoma, biasanya kami lakukan dulu pemeriksaan sejauh mana kerusakan dari saraf matanya. Jika saraf matanya masih bagus, atau bukan juga, tapi katakanlah masih ringan, kerusakannya masih ringan, biasanya kami lakukan pengobatan dulu dengan obat-obat mata, obat penurun tekanan bola mata, baik obat tetes ataupun obat minum. Bahkan kadang-kadang ada yang kami berikan cairan infus. Nah, jika ternyata setelah dievaluasi pemakaian beberapa lama, kemudian tekanan bola matanya terkontrol, maka pasien tersebut kami berikan obat-obat glaukoma yang akan terus dievaluasi tergantung dari kerusakannya, biasa 4 bulan. Kemudian jika dengan obat-obatan ternyata tidak ada respon, atau tekanan bola matanya tetap tinggi, atau tekanan bola mata walaupun turun tapi tidak sesuai dengan yang kami sebagai dokter harapkan penurunannya,
maka pada pasien tersebut dilakukan penanganan secara laser. Jadi ada beberapa tahap, jika ternyata dengan laser juga tekanan bola matanya masih tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan harapan kami, maka dilakukan operasi. Nah, itu adalah beberapa step yang biasanya kita lakukan. Dilakukan pengobatan dulu, kemudian jika tidak tekanan bola matanya tidak turun, nah itu kami lakukan operasi biasanya. Oke, jadi intinya dokter, ini sebenarnya untuk para penderita glaukoma ada harapan untuk sembuh. Diagnosis dini ya. Oke. Diagnosis dini yang penting. Catatannya itu. Ya, itu. Jika didiagnosis dini bisa sembuh. Oke. Nah, ini boleh dibilang langkah preventif lah, mendiagnosis diri meskipun belum ada tanda-tanda yang kita rasakan begitu. Tapi selain itu, di luar itu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah datangnya glaukoma ini, Tom? Yang pertama itu jangan menggunakan obat-obat tetes mata tanpa sepengetahuan dokter mata ya, karena sekarang saya lihat terbanyak kasus adalah salah penggunaan obat tetes mata, terutama obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid. Ya, itu menyebabkan terjadi pendinginan tekanan bola mata yang sifatnya kronis sehingga datang ke dokter sudah dalam keadaan buta. Ya, jadi salah satunya paling sering temukan ternyata bahwa orang sekarang mengobati dirinya sendiri dengan membeli obat secara langsung, ya, tetes mata. Tapi sekali lagi harus ditanyakan kepada dokter mata ya, jangan salah penggunaan. Itu yang pertama itu ya. Terus yang kedua ya banyaklah lifestyle-nya bagaimana ya. Jadi jangan menghindarilah alkohol, rokok dan sebagainya. Banyak ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi di segmen sebelumnya. Tapi itu tadi nih, jadi pengetahuan juga dan peringatan juga sih harusnya jadinya, bahwa jangan menggunakan obat tetes mata tanpa petunjuk dokter. Wow, nah ini juga nih harus menjadi catatan kita sebagai masyarakat. Nah, saudara, di segmen ketiga akan kita bahas ada peringatan glaukoma internasional yang selalu diperingati setiap pekan kedua di bulan Maret. Lalu apa yang dilakukan di Makassar untuk memperingati Hari Glaukoma Internasional ini? Tetaplah bersama kami, Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami, Sapa Sulsel, dan seperti yang kami sebutkan tadi, di segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Glaukoma Internasional yang jatuh di pekan kedua bulan Maret ini. Dan Dr. Nora dan juga Dr. Tenri ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tapi saya ke Dr. Nora dulu nih. Jadi di Makassar apa nih yang dilakukan untuk memperingati Hari Glaukoma Internasional? Ya. Jadi yang kita sering rutin lakukan setiap tahun itu pada minggu kedua bulan Maret adalah penyuluhan, ya, baik di televisi maupun di radio, ya. Nah, pada tahun ini acara ini kita lakukan adalah penyuluhan di Rumah Sakit Tajudin Khalid, ya, pada hari Selasa dan Rabu, ya. Kemudian nanti hari Sabtu lagi di Puskesmas Kasih, ya, penyuluhan kepada seluruh masyarakat. Siapa yang ingin berminat ke sana silakan hari Sabtu. Kemudian hari Minggu kita ada lakukan penyuluhan di Boulevard di Car Free Day, ya. Dari situ kita berikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang ingin mendengar bagaimana itu penyakit glaukoma, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana untuk mengetahui, ya, supaya diagnosis ini bisa ditegakkan, ya. Oke, jadi itu tadi nih, saudara, informasinya mulai hari ini dan besok ada penyuluhan di Rumah Sakit Tajudin Khalid di Daya, dan juga nanti di hari Sabtu ada di Puskesmas Kasih di Jalan Tamalate, ya. Dan nanti di hari Minggu ada ini nih di Car Free Day. Jadi Anda mungkin yang memang selalu datang ke Car Free Day untuk bersama keluarga bersantai, sekali-sekali juga ikut edukasi mengenai penyakit glaukoma ini. Nah, Dr. Tenri, lalu selain penyuluhan nih, apalagi rangkaian kegiatannya dalam memperingati acara atau Hari Glaukoma ini? Jadi selain penyuluhan dan talk show baik di TV maupun di radio, nah kami juga melakukan pemeriksaan. Jadi kemarin itu sudah dilakukan di Rumah Sakit Tajudin Khalid. Setelah ada penyuluhan, kemudian langsung peserta penyuluhan boleh melakukan pemeriksaan secara gratis. Nah, di situ kemarin kami melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Kemudian jika pasien itu seseorang yang didapatkan dicurigai menderita glaukoma, nah itu yang kami edukasi. Demikian juga besok dan biasanya kami lakukan juga di
acara di Car Free Day. Nah, itu sudah kami lakukan. Kalau di seluruh dunia sendiri, acara World Glaucoma itu sudah berlangsung selama 10 tahun. Tapi untuk di Makassar sendiri ya, Dokter Nurul, kalau tidak salah 3 tahun. Sudah 3 kali kami lakukan. Jadi kadang-kadang untuk masyarakat yang paling sering juga yang kami lakukan di acara di Car Free Day, di situ kami membawa juga alat-alat pemeriksaan. Jadi biasanya di Pantai Losari ataupun di Boulevard, tapi sekarang sih rencananya tahun ini kami lakukan di Boulevard. Oke. Tapi yang pemeriksaannya ini dokter, apakah cuma berlaku nanti di Car Free Day atau nanti di setiap penyuluhan ini, setelah penyuluhan langsung boleh pemeriksaan? Ya, setiap penyuluhan. Oke. Jadi kami langsung screening ceritanya. Oke. Jadi sekali lagi buat Anda yang mungkin tertarik ingin melakukan pemeriksaan, sebaiknya juga melakukan pencegahan dini. Salah satu tindakan yang bisa kita ambil, silahkan datang ke Rumah Sakit Tajudin Halid, Puskesmas Kasih nanti di hari Sabtu, dan di Car Free Day Jalan Boulevard untuk penyuluhan dan pemeriksaan glaukoma ini. Nah, dokter, ini dari tahun ke tahun, sudah 2 tahun sebelumnya penyelenggaraan Hari Glaukoma Internasional di Makassar sendiri, tingkat bagaimana ya membahasakannya orang yang menderita glaukoma nih di Makassar ini, apakah kondisinya kritis, tinggi, dan secara data mungkin, atau bagaimana sih, dok? Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan tingkat, kita harus melakukan survei ya. Survei mengenai kebutaan akibat glaukoma ya. Untuk Kota Makassar sendiri khususnya itu memang kita belum pernah melakukan ya survei, tapi kita survei kebutaan secara umum ya. Jadi ternyata di Indonesia ya, jadi ternyata bahwa glaukoma itu menempati urutan kedua kebutaan setelah penyakit katarak ya. Jadi artinya memang bahwa glaukoma itu cukup tinggi ya, cukup tinggi di Indonesia. Kalau khususnya di Makassar kita belum melakukan secara khusus, tapi belum melihat gambaran bahwa di Indonesia bahwa urutan kedua menunjukkan bahwa memang cukup tinggi penderita glaukoma ya. Baik, dan tentunya sekali lagi dengan adanya upaya untuk menekan atau mengurangi penyakit glaukoma ini, sudah ada aktivitas yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Glaukoma Internasional ini. Anda bisa datang untuk memperoleh edukasi dan juga pemeriksaan secara langsung. Terakhir, untuk Dr. Tenri, silahkan sampaikan himbauannya kepada masyarakat di rumah yang menyaksikan Kompas TV terkait dengan menjaga kesehatan mata ini. Silakan. Ya, jadi selama ini untuk mata ya, yang paling diketahui oleh masyarakat itu katarak. Nah, ternyata ada juga penyakit yang mengancam kebutaan, bahkan sifatnya agak beberapa pada kasus-kasus yang lanjut tidak dapat diobati. Sehingga himbauan kami kepada masyarakat untuk mengetahui nama salah satu penyebab kebutaan yang cukup tinggi, yaitu glaukoma, sehingga kami anjurkan untuk melakukan screening atau untuk melakukan pemeriksaan per tahun saja ya, untuk setiap yang berumur 40 tahun. Kadang-kadang kalau datang ke dokter mungkin atau melakukan pemeriksaan mata, terutama untuk yang mempunyai riwayat glaukoma, mungkin bapaknya atau ibunya atau salah satu keluarga dekat menderita glaukoma. Nah, itu kansnya untuk menderita glaukoma juga lebih tinggi dibanding dengan seseorang yang tidak mempunyai riwayat glaukoma. Sehingga himbauan saya, jika ada screening silahkan datang kepada kami. Kemudian jika misalnya tidak sempat, ya, silahkan datang ke dokter mata terdekat untuk melakukan check up pemeriksaan mata. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Tenri dan juga Dr. Noro sudah datang berbagi informasi yang begitu berharga untuk kita semua di sini, dan semoga Anda semua dapat menjaga kesehatan dengan baik ya, saudara. Dan demikianlah jumpa kita pagi ini. Mewakili tim bertugas, saya Nana Rondana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.